Buzzer perlu dilawan. Teman-teman, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, saya mau nanya nih Pak, terkait dengan buzzer. Ya. Menurut Bapak, buzzer ini bingung Pak. Menurut saya, apa sih Pak masyarakat biar tahu buzzer ini seperti apa gitu Pak? Iya, buzzer ini kan fenomena yang baru dirasakan di eranya Presiden Jokowi. Tapi sebenarnya kalau di negara-negara lain, negara maju juga menggunakan buzzer. Cuma memang tidak seatraktif, tidak seagresif, dan tidak seagresif yang dilakukan yang terjadi di Indonesia. Nah, buzzer ini cikal bakalnya dulu itu memang setiap pemimpin, setiap raja zaman dulu itu kan selalu ada boneka-boneka badut-badut untuk menghibur istana gitu, kemudian untuk mendistract, untuk mengganggu informasi-informasi hubungan antara istana dengan rakyatnya. Nah, biasanya memang mereka ini selain menghibur juga untuk mengajak dukungan rakyat agar memiliki pandangan positif pada raja atau orang-orang yang berkuasa saat itu. Kemudian juga ada tipe yang namanya semacam penasehat atau konsultan penguasa. Mereka biasanya memberikan masukan-masukan langsung kepada pemimpinnya, tapi kalau buzzer memang mainnya di level masyarakat, di level komunitas untuk mendistract ya, untuk mengganggu konsentrasi masyarakat atas penilaian pada pemerintah atau pada rezim, sehingga ketika ada buzzer kebenaran menjadi tidak terlalu jelas. Kesalahan-kesalahan penguasa bisa ditutupi oleh isu-isu semacam itu. Nah, buzzer sebenarnya bagian dari manajemen isu, Mas Yuki. Dan manajemen isu di pemerintahan kita sebelumnya, sebelum Presiden Jokowi, itu banyak dilakukan. Misalnya ada kejadian besar, ada artis meninggal misalnya. Ketika isu gitu, ketika politik sedang panas, ada artis meninggal, kemudian misalnya ada artis tertangkap narkoba, kemudian ada artis selingkuh. Itu adalah bagian dari manajemen isu. Tapi saya rasa sekarang peran buzzer itu menjadi signifikan karena pemerintah tidak lagi bisa melakukan bredel ya, semacam pengawasan, semacam sensor kepada media konvensional atau media digital sekalipun, tapi yang bisa mereka lakukan adalah mengacak-acak kontennya, isi pemberitaan itu, sehingga rakyat tidak bisa membedakan mana berita yang valid, mana berita yang mengandung kebenaran, sehingga mereka menjadi bingung dan bisa saja kesalahan-kesalahan atau ketidakbenaran itu dianggap sebuah kebenaran, Mas Yuki. Pak, menurut Bapak kan seperti itu terkait dengan buzzer Pak. Tapi kalau dari segi positifnya Pak, buzzer itu seperti apa Pak untuk gambaran kita untuk zaman seperti ini Pak, segi positif ya Pak tentang buzzer gitu Pak? Yang pasti buzzer itu positif buat penguasa. Dia bisa membantu penguasa sangat efektif. Tapi buzzer pun akan bisa membantu masyarakat apabila penguasanya memang penguasa yang baik, penguasa yang berkinerja baik gitu, punya komitmen yang bagus kepada masyarakat. Jadi buzzer lebih hanya sekedar kepanjangan humas pemerintah. Nah, kalau dia hanya sekedar kepanjangan humas pemerintah, dia melakukan sosialisasi, dia menggalang dukungan masyarakat untuk isu-isu dan program-program yang baik dari pemerintah, justru kita bersyukur ada buzzer itu. Tapi kalau dia hanya sekedar mengacak-acak informasi atau tidak senang dengan orang-orang yang mengkritik pemerintah, kemudian orang-orang yang mengkritik pemerintah itu dibully oleh mereka, sehingga kekuatan yang tidak pro pemerintah itu semakin lemah dan lemah, saya rasa ini sudah mulai tidak sehat itu. Pak, secara garis besar Pak, buzzer itu sendiri bukan hanya semerta-merta dalam dunia politik gitu Pak. Menurut Bapak apakah dia di dunia ekonomi ataupun bergerak di bidang lain Pak? Jadi selama ini kan buzzer di tanda kutip dunia politik gitu Pak. Kalau di dunia lain selain dunia politik itu biasanya mirip-mirip dalam dunia periklanan, Mas Yuki. Nah, tapi kalau di dunia politik itu awalnya itu adalah kampanye negatif dan kampanye yang
black campaign dan negatif campaign gitu ya. Nah, kalau dia black campaign itu dia memang betul-betul berbohong, gunanya adalah untuk menghancurkan reputasi lawan. Tapi kalau dia negatif campaign, dia itu hanya berusaha agar orang-orang tidak melihat sisi-sisi jeleknya, tapi dia menyerang sisi-sisi buruk lawannya. Nah, itu juga dilakukan di dunia periklanan. Orang kalau menjual produk yang diceritakan adalah hal-hal bagusnya saja. Misalnya ada sabun, ini bagus untuk kesehatan, ini itu. Tadi mungkin untuk sabun itu punya efek mengiritasi kulit. Orang tidak tahu, tapi itu ditutupin aja. Yang penting ini orang menjual bahwa sabun ini bagus untuk kesehatan, semacam itu. Kalau dari segi ekonomi mungkin Pak, terkait dengan buzzer, boleh dibilang ya kill kompetitor gitu Pak ya. Tapi Pak, kalau di dunia pemerintahan ataupun di zaman sekarang ini Pak, apakah buzzer itu dalam suatu sistem ataupun buzzer dalam suatu naungan pemerintah? Bagaimana? Menurut Bapak seperti apa gitu Pak? Kalau saya nggak terlalu peduli itu Mas Yuki, apakah dia dipelihara secara resmi oleh pemerintah atau dipelihara diam-diam oleh pemerintah, atau justru ada donatur, sponsor-sponsor yang merasa perlu mendukung pemerintahan dengan mendidik atau menghidupi buzzer-buzzer ini untuk membantu pemerintah. Saya nggak peduli itu. Yang menjadi kepedulian saya adalah bahwa buzzer itu harus dilawan oleh orang-orang yang memang ingin mengkritisi pemerintah. Nah, ini masalahnya. Ketika ada sedemikian banyak buzzer ini menyerbu medsos, menyerbu konten-konten media massa kita, orang membiarkan. Sementara dia mengatakan bahwa saya nggak suka dengan rezim ini, saya ingin mengkritisi, tapi buzzernya terlalu berisik. Ya, itu justru tantangannya. Buzzer itu harus dilawan sehingga masyarakat itu punya pembanding informasi, ada keseimbangan informasi, ada pilihan-pilihan, ada referensi-referensi. Apa yang terjadi hari ini dari kemarin-kemarin itu, sejak ada buzzer itu, media, ruang publik itu dipenuhi oleh buzzer-buzzer yang pro pemerintah ini, sehingga komposisi informasi dari pihak pemerintah itu menjadi tidak berimbang. Jadi orang hanya kesel, ngedumel, memaki-maki, tapi tidak menyerang atau menghantam argumen dari segi kontennya. Sehingga orang ributnya aja, yang diributkan adalah eksistensi buzzer ini, bukan tentang konten yang diusung oleh buzzer itu. Secara nggak langsung Pak, buzzer ini kan boleh dibilang dalam dunia maya gitu Pak. Mungkin di sosmed ataupun di di dunia digital Pak. Tapi kalau secara langsung Pak, ada nggak sih Pak yang berbentuk buzzer dalam artian di dunia nyatanya gitu Pak? Ya, mereka bisa diidentifikasi kan. Ada beberapa orang yang mendeklar bahwa mereka memang bagian dari buzzer yang mengelola informasi semacam itu. Kalau misalnya mau disebut nama kan kita bisa aja sebut, dan mereka nggak membantah. Misalnya ada si A, si B, C gitu, ada Pak. Denny Siregar, ada Abu Janda, Ade Armando, segala macam itu. Mereka walaupun dibilang bahwa hal-hal yang negatif, mereka nggak membantah. Mereka tahu positioning mereka, eksistensi mereka, memang mereka harus tampil untuk agresif di dunia maya, di dunia digital itu. Nah, lawannya siapa? Ini yang jadi masalah. Saya menunggu-nunggu orang yang bisa melakukan kontestasi, pertandingan di level buzzer ini. Nggak ada gitu. Rata-rata oposisi kita, Mas Yuki, mohon maaf aja, inginnya masyarakat yang menghantam buzzer ini, yang bertarung antara buzzer dengan masyarakat. Ya bisa-bisa aja, itu sah-sah aja, tapi kan itu harus dikelola, harus dibangun. Semangat itu juga harus dikondisikan sehingga orang sehingga orang bisa melihat bahwa ini adalah perjuangan politik, perjuangan publik yang memang dimaksudkan untuk kepentingan publik. Tapi ketika masyarakat melihat, lah kalian yang oposisi aja diam, masa kita yang harus ribut, akhirnya kan jadi senyap. Wacana publik kita itu dikuasai oleh kaum buzzer ini. Banyak orang mengatakan sama saya, Pak Yanto, kalau kita juga bangun buzzer itu untuk menghantam orang-orang itu, kita pelihara beberapa buzzer, kita nggak kuat Pak Yanto, biayanya kita nggak kuat dari segi pembiayaan. Bagi saya itu keliru, melihara buzzer itu murah. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa saya harus mengeluarkan uang banyak kalau misalnya saya harus mengkritik pemerintah dan meredam gerakan buzzer ini, bagi saya itu bohong. Karena melihara buzzer bagi saya 5-7, kalau memang dia cerdas, kalau dia brilian, dia jago memainkan isu-isu, dia jago memainkan argumen, saya rasa 5-7 orang itu udah cukup. Clear Pak? Dia akan clear.
Karena bukan apa-apa, posisi rezim itu biasanya mengandung banyak kekeliruan-kekeliruan yang bisa dikritisi. Nah, untuk membela rezim yang keliru-keliru ini, buzzer itu pontang-panting. Jadi kalau dia ingin melakukan against argumen gitu ya, bersifat oposisi argumen, ya menyerang positioning buzzer itu sebenarnya mudah. Kalau memang pihak oposisi di Indonesia ini, dalam tanda petik oposisi di Indonesia ini yang ingin menelanjangi rezim yang ada, itu sangat mudah. Cuma niatnya aja nggak ada atau pelit. Pak, selaku konsultan politik Pak Yanto, ada nggak Pak tip-tip khusus Pak terkait dengan buzzer ataupun oposisi Pak, yang bisa lebih tertib lagi, lebih santun lagi? Nah, selaku pandangan Pak Yanto selaku konsultan politik seperti apa gitu Pak? Saya sebenarnya, Mas Yuki, keberadaan buzzer ini saya senang-senang aja. Ini akan bisa memeriahkan kontestasi, wacana, panggung politik kita. Nah, yang saya harapkan adalah ini juga ada penyeimbangnya dari orang-orang yang tidak terlalu simpati pada rezim ini. Lakukan itu sehingga rakyat bisa belajar dari pertarungan argumen ini. Cuma memang yang saya marah betul dengan buzzer-buzzer ini, yang bagi saya ini harusnya rakyat juga marah ketika sudah masuk atau membelah-belah isu-isu tentang kebangsaan kita. Kalau Mas Yuki masih ingat ketika orang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika harga mati, NKRI harga mati, saya Pancasila, itu kan seolah-olah mengkotak-kotakkan, membelah-belah bangsa kita. Padahal yang namanya NKRI harga mati, saya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu semua kita di situ. Kita kan satu kolam sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara Indonesia yang ada di negara Indonesia. Kenapa buzzer-buzzer ini dengan gilanya mengambil pemilahan seperti itu, bahwa dia mendukung rezim, bahwa dia Pancasilais, kemudian bahwa dia mendukung rezim, dia mendukung NKRI, kemudian dia juga orang yang pro keberagaman. Mungkin ada beberapa orang yang tidak paham tentang keberagaman di luar pemerintahan. Ya itu dididik dong, itu diajarin. Bukan diserang habis seperti itu, seolah-olah bangsa ini ada dua pihak, yang pro NKRI Pancasilais dan yang satunya adalah kutu busuk yang harus diusir dan dibuang dari kehidupan masyarakat kita. Itu nggak fair, karena bagaimanapun juga pemahaman masyarakat tentang NKRI, tentang Pancasila, tentang kebangsaan kita, tentang Bhinneka itu, dia naik turun tergantung lingkungannya. Nah, ini yang harus diobati, Mas Yuki, bukan dilecehkan oleh para buzzer ini. Dan bagi saya, buzzer harus bertanggung jawab hal-hal seperti ini. Pada waktunya nanti mereka juga akan diadili kok suatu hari. Oke. Terima kasih Pak Yanto. Wah, panjang lebar nih pembahasan kali ini terkait dengan buzzer. Semoga dengan adanya buzzer Indonesia lebih baik lagi Pak Yanto, kemudian dan buzzer-buzzer ini akan lebih tertib lagi gitu Pak Yanto. Baik Mas Yuki. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan buzzer. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa kunjungin website kami di konsultanpolitik.com dan jangan lupa like, comment, and share.